Shalom para pemirsa terkasih yang di dalam Tuhan, kembali bersama dengan kami di Unai TV dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat. Dan pada saat ini, kami mahasiswa filsafat Unai akan memberikan penjabaran sedikit tentang pelajaran Sekolah Sahabat kita yang pada saat ini telah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan judul Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Dan tentunya pada saat ini saya tidak sendiri, oleh karena saya ditemani dengan seorang hamba Tuhan, mahasiswa filsafat Universitas Advent Indonesia yang bersama dengan kami untuk menjadi narasumber pada saat ini. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita, boleh diperkenalkan? Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Bezatul Legea, saya mahasiswa filsafat tingkat 3. Baik, dan saya sendiri Ariel Kurnedi, filsafat tingkat 3, mahasiswa Universitas Advent Indonesia yang akan menjadi moderator dan juga akan memberikan pelajaran di pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan sebelum kita akan melanjutkan untuk berdiskusi akan pelajaran Sekolah Sahabat kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam membuka akan video ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan bersiap untuk mempelajari akan pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya Kau boleh memberikan hikmat kepada kami dan juga kepada para pemirsa yang akan mendengarkan pelajaran ini, agar kami boleh untuk memahami pelajaran Sekolah Sahabat ini dengan baik dan boleh kami praktekkan, hidupkan di dalam kehidupan kami, menambah akan keimanan kami pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik para pemirsa, pelajaran Sekolah Sahabat kita saat ini adalah berbicara tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Tentunya masih membahas tentang Yesus yang terdapat di dalam kitab Yohanes. Bagaimana Yohanes menceritakan akan kisah tentang Yesus. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, Injil Yohanes ini kalau kita mempelajari terdiri dari 4 bagian. Yaitu ada pendahuluan, ada bagian tentang mujizat-mujizat, ada bagian tentang kemuliaan, dan juga ada bagian penutup. Dan mulai hari Sabat ini, kita sudah masuk di bagian yang ketiga, yaitu bagian tentang kemuliaan. Nah, hal ini atau pelajaran-pelajaran yang kita akan mempelajari tentang kemuliaan ini adalah terkait tentang bagaimana buku Yohanes ini menceritakan tentang kemuliaan Yesus. Terdapat istilah yaitu akulah yang terkenal di dalam kitab Yohanes. Baik akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Dan khusus hari Sabat ini kita akan mempelajari tentang akulah jalan kebenaran dan hidup. Dimulai dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita tentang ada kisah dari khotbah perpisahan, dimulai dengan peristiwa yang penting, bagaimana pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melakukan pembasuhan kaki dan akhirnya mengaitkan tentang Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kita langsung masuk saja di pelajaran hari Minggu tentang aku telah memberikan teladan bagimu. Nah, saudara Besa, apa yang terjadi di sini? Bagaimana Yesus memberikan teladan ini dan apa sebenarnya yang Yesus ingin ajarkan kepada kita tentang teladan yang Dia berikan? Baik, terima kasih Saudara Ariel atas pertanyaan tersebut. Ketika kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, melihat judul pelajaran kita pada hari Minggu ini adalah Aku telah memberikan teladan bagimu. Bagaimana supaya kita boleh meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh seseorang? Ada 2 hal biasanya. Yang pertama dengan mengajar dan juga dengan cara memberikan teladan. Dan biasanya yang paling gampang untuk diikuti adalah dengan sebuah teladan yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Nah, di sini di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20, perikop ini menjelaskan tentang bagaimana tindakan Yesus memberikan teladan. Nah, teladan apa? Dimulai dengan ketika mereka bersama dengan murid-murid Yesus, mereka melakukan perjamuan malam. Di mana pada saat itu, pada zaman Yesus, pada saat itu, orang-orang memakai sandal atau telanjang kaki ketika mereka
Maksudnya di bagian dunia pada zaman Yesus, orang-orang memakai sandal atau bertelanjang kaki. Kaki mereka akan berdebu dan kotor. Jadi sudah pasti kalau dalam rumah itu ada perjamuan, seorang hamba akan membersihkan kotoran daripada kaki-kaki yang melakukan makan malam pada saat itu. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa saya mau membasuh kakimu Petrus. Petrus berkata, bagaimana mungkin seorang guru mau membasuh kaki saya? Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa kamu tidak layak untuk bersama dengan saya kalau kamu tidak diizinkan kaki dibasuh, begitu. Dan Petrus bertanya lagi, melanjutkan bahwa ya sudah, jangan cuma kaki saya, tapi basuh jugalah tangan saya dan kepala saya. Di sini pun kita bisa melihat bagaimana seorang Yesus yang adalah di antara mereka harusnya adalah yang terbesar lah ya, karena adalah guru mereka, tetapi memberikan teladan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dan di sini diselipkan juga sebuah pernyataan bahwa murid-murid mengaku Yesus bahwa dia adalah guru dan Tuhan mereka. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah menolak sebutan tersebut. Dia membenarkan bahwa saya guru dan Tuhan. Sekalipun saya guru dan Tuhan, tetapi saya juga memberikan teladan untuk kerendahan hati, yaitu tadi upacara kerendahan itu adalah upacara pembasuhan kaki. Nah, kita sebagai umat Masehi Advent hari ke-7 telah juga mengikuti daripada contoh atau teladan yang diberikan Tuhan Yesus, di mana ketika Kristen pada umumnya sudah tidak melakukan ini, tapi kita sebagai umat Tuhan justru melakukan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ketika Yesus disebutkan bahwa dia adalah guru dan Tuhan, dia tidak memakai otoritas tersebut untuk meninggikan dirinya. Justru otoritas yang digunakan, otoritas yang dia punya dia pakai untuk melayani. Dan dia memberikan teladan bagi orang lain. Sebagai refleksi bagi kita adalah ketika kita setiap kali sebelum perjamuan, kita melakukan pembasuhan kaki. Apa sih makna pembasuhan kaki tersebut bagi kita secara pribadi? Dan mengapa dan bagaimana kita melayani orang lain dengan rendah hati? Satu hal yang kita ingat bahwa ketika kita melakukan pembasuhan kaki, setiap kesalahan orang lain kepada kita, kita juga bisa melepaskan semua itu dan kita bisa saling mengampuni. Mencari itu wajah Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita juga. Dan bagaimana cara kita melayani orang lain, yaitu dengan penuh kerendahan hati. Itu saja, Saudara Ariel. Terima kasih. Baik, jadi Yesus bukan hanya berbicara langsung, tapi langsung mempraktekkan bagaimana kerendahan hati itu ya. Ya. Nah, dan itu juga harus kita teladani sampai saat ini kan, bagaimana harus merendahkan hati seorang demi yang lain. Karena Yesus saja yang raja di atas segala raja, dia mau merendahkan hatinya dengan melayani murid-muridnya. Apalagi kita yang adalah ciptaan Yesus, tentu kita harus mengikuti teladan yang Yesus sudah berikan. Baik, terima kasih Saudara Besa. Dan kisah ini masih berlanjut tentang bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi. Ya, kalau kita baca di Yohanes pasal 13, di pasal atau ayat-ayat yang terakhir, itu masih satu peristiwa tentang bagaimana dalam perjamuan kawin itu, atau perjamuan pesta itu. Di sini Yesus mengatakan di ayat yang ke-36 bahwa ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nah, ketika mendengar perkataan ini, maka ada salah seorang muridnya yang bernama Petrus. Langsung dia, karena Petrus ini orang yang orang yang ceplas-ceplos istilahnya. Jadi langsung dia berkata, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Bahkan dia bilang di sini, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Luar biasa. Sebegitu kerasnya, sebegitu yakinnya Petrus ini mengatakan bahwa kenapa kok aku nggak bisa ikut? Bahkan aku dapat memberikan nyawaku sekalipun supaya aku bisa ikut. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat itu. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus adalah tentang bagaimana melewati dari apa yang akan terjadi setelah itu. Bahwa setelah itu kan Yesus mati. Nah, itu melewati lagi dari itu. Bahwa pada saat kedatangan kedua yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang dimaksudkan adalah bahwa dia akan pergi ke suatu tempat untuk menyediakan sebuah
tempat bagi kita. Nah, tempat ini kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa bukanlah suatu tempat, bukanlah suatu rumah atau suatu penginapan yang banyak kamar atau lain sebagainya. Tetapi ini merupakan suatu tempat yang dimana Yesus sediakan untuk kita sebagai umat-umatnya. Nah, oleh karena itu Yesus berkata, supaya jangan gelisah hatimu. Nah, jangan gelisah ini kalau dalam bahasa Yunani itu adalah taraso. Itu berarti mengaduk-ngaduk, mengganggu, meresahkan, membuat bingung, dan lain sebagainya. Tetapi, Yesus mengatakan supaya jangan kita gelisah. Bagaimana caranya? Hanya percaya kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Dan ketika Yesus telah menyediakan suatu tempat bagi kita, maka bukan hanya menyediakan, tetapi Yesus rindu supaya kita juga dapat pergi ke tempat itu. Bahwa Yesus akan menjemput kita untuk pergi ke tempat itu, karena kerinduan Yesus, di mana aku berada, maka kamu pun berada. Nah, oleh karena itu pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin mengatakan, aku pasti akan datang kembali. Nah, ini merupakan suatu janji. Janji yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan tempat dan Tuhan pasti akan datang. Oleh karena Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada, ke tempat di mana yang Yesus sediakan itu. Nah, ini adalah peristiwa di masa depan yang dibicarakan dengan sangat pasti. Dan itu juga yang saya rasa menjadi pengharapan kita sebagai umat-umat Tuhan untuk hidup di dunia ini. Mungkin saudara Besa dan saya sama pengharapannya, yaitu menantikan kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang kembali, itu bukan hanya penggenapan nubuatan kitab suci, tetapi itu juga merupakan penggenapan janji Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa percaya kepada janji ini? Nah, kita percaya oleh karena Yesus yang mengatakannya. Mungkin kalau saudara B saya mengatakan pada saya, belum tentu saya percaya tentang janji. Banyak manusia di zaman sekarang ini berjanji banyak hal, berjanji A, B, C, D, dan lain sebagainya. Dan belum tentu itu ditepati. Tetapi kalau janji yang diberikan oleh Tuhan, itu pasti akan ditetapi. Dan itu juga yang akan menjadi pengharapan kita untuk kita percaya kepada janji itu oleh karena Yesus sendirilah yang membuat janji itu. Nah, itulah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Senin. Kita masuk di pelajaran hari Selasa, masih awalnya terkait dengan perkataan bahwa Yesus akan pergi, maka Thomas berkata, kemana Yesus akan pergi? Nah, saudara Besa, apa yang disampaikan oleh Yesus tentang bagaimana menjawab pertanyaan Thomas, kemana Yesus akan pergi ini? Baik, saudara terima kasih. Di Yohanes 14 ayat 6, jadi Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ini adalah sebuah ayat yang sangat familiar ya bagi kita sebagai orang Kristen. Karena inilah salah satu yang membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Karena Dia adalah jalan. Bukan cuma jalan juga, tapi Dia adalah kebenaran dan hidup. Dan kita melihat ketika Thomas menanyakan hal tersebut, Yesus membalikan pertanyaan itu dengan menunjukkan bahwa Dia sendirilah jalan itu. Jalan menuju apa? Jalan menuju Bapa. Dan kita mengetahui bahwa Yesus di sini adalah sebuah jalan. Dan kita tidak bisa datang kepada Bapa ataupun ke Bapa sendiri kalau tidak ada Yesus itu sendiri. Di dalam pelajaran kita dijelaskan juga bahwa Yesus Kristus adalah penghubung kepada Bapa. Dia yang menjelaskan atau menafsirkan Bapa kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Dia adalah jalan kepada Bapa. Tanpa Dia, pemahaman kita akan terbatas. Benar saudara-saudara, karena juga di sini mengatakan bahwa anak Allah, anak tunggal Allah, lebih tepat diterjemahkan unik di sini. Adalah Dia yang telah menyatakan Bapa. Menyatakan dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu exegeomai, yang berarti menjelaskan, menafsirkan, atau eksposisi. Jadi, Yesus adalah sebagai penghubung kita kepada Bapa dan juga bukan sebagai penghubung saja, tapi yang menafsirkan Bapa kepada dunia. Ketika dunia tidak mengetahui Bapa siapa, disitulah Yesus hadir. Yesus hadir untuk memberitahu ataupun memberikan pemahaman
yang benar kepada Bapa. Baik, kita lanjut. Di sini di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 11 ada sebuah peristiwa yang terjadi di mana Yesus menjelaskan tentang kesalahpahaman Filipus. Yohanes 14 ayat 8 berkata, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, jalan kepada Bapa adalah itu Yesus sendiri. Dengan mengenal Yesus, kita mengenal Bapa. Kembali lagi, tanpa mengenal Yesus, sudah pasti kita tidak bakal tahu jalan kepada Bapa itu sendiri. Jelaslah bahwa Yesus adalah jalan menuju Allah. Tanpa Dia, jalan itu menjadi gelap dan tidak pasti. Dia adalah yang telah menerangi jalan menuju Allah. Dan dilanjutkan bahwa Yesus menyatukan 3 istilah jalan, kebenaran, dan hidup di sini. Kalau jalan sudah pasti, kalau kita flashback kembali pada waktu Yohanes Pembaptis, ya, membaptis di Sungai Yordan, bahwa dia bilang juga bahwa dia yang membuka jalan bagi yang datang, yaitu Mesias ataupun Yesus. Tetapi ada kebenaran dan hidup juga, dan ini akan nanti kita bahas lebih lanjut pada pelajaran hari selanjutnya. Tetapi kebenaran dan hidup ini adalah sebenarnya tema daripada kitab Injil itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut, kita nanti akan dibantu melalui pelajaran selanjutnya. Sebagai refleksi selanjutnya bagi kita adalah, mengapa sih begitu menghibur ketika kita mendengar bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup? Apa sih yang membuat kita, wah, kalau saya mendengar statement ini saya sangat terhibur. Terlepas dari berbagai mungkin tantangan yang kita hadapi atau pergumulan yang kita sedang alami di dunia saat ini. Karena kita tahu bahwa dunia kita bukan semakin membaik. Udah dunia begitu jahat dan kita juga punya pergumulan masing-masing. Kalau bagi saya bahwa Yesus adalah jalan, karena Yesus adalah berasal dari surga. Dan Dia sudah pasti tahu ya yang terbaik, dan janji-janjinya tidak ada yang bakal diingkari. Sudah pasti ketika Yesus berjanji, Dia akan menepati janjinya. Terima kasih Saudara Ariel. Baik, terima kasih. Jadi Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang dapat menghubungkan manusia dengan Bapa. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang menarik, bagaimana Yesus yang adalah kebenaran itu, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu, menjelmakan dirinya sebagai manusia supaya manusia dapat terhubung kepada Bapa. Dan itu juga yang kita bahas di pelajaran hari Rabu, tentang akulah kebenaran. Nah, banyak orang zaman sekarang ini yang bertanya, apa kebenaran yang sesungguhnya? Dan bagaimana kita tahu bahwa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya? Banyak orang mulai mempelajari, banyak teolog, banyak filsafat, kemudian mempelajari apa yang sebenarnya disebut dengan kebenaran itu. Tetapi sebenarnya dengan menjelmanya Yesus sebagai manusia, maka itulah sesungguhnya kebenaran. Kalau kita baca di awal dari kitab Yohanes 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, kemudian Ia telah menjelma menjadi manusia, maka itulah yang disebut dengan kebenaran. Jadi firman itu adalah kebenaran. Kalau kita baca di dalam Alkitab, firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman itu adalah Yesus yang telah menjadi manusia. Oleh karena itu, Yesus itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu sesungguhnya bukanlah suatu konsep atau suatu rancangan atau suatu pemikiran, pemahaman. Tetapi kebenaran itu adalah suatu pribadi. Kalau kita baca di paragraf yang keempat pelajaran hari Rabu, saya akan bacakan. Yesus bukan hanya perwujudan dari kebenaran. Dia adalah kebenaran. Kebenaran bukanlah sebuah konsep atau rancangan. Kebenaran adalah suatu pribadi. Jadi sudah sangat jelas. Kalau kita mau tahu kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa, percayalah pada Yesus. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Banyak orang zaman sekarang ini mencari kebenaran, kemudian mereka mencari akan adanya ilahi, kehadiran ilahi, tetapi mereka tidak puas. Nah, ketika kita telah mengetahui bahwa Yesus adalah kebenaran, untuk kita dapat mengetahui bagaimana kebenaran itu, maka rajin-rajinlah mempelajari firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan percayalah pada Tuhan. Yakin kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini ketika telah ada di tengah-tengah kita, Yesus telah menjelma menjadi manusia, maka itu seperti suatu matahari yang menerangi bumi. Oleh karena kebenaran itu adalah seperti terang. Orang kalau tidak tahu bisa diistilahkan sebagai gelap. Yang gelap, tidak tahu dia apa-apa. Tetapi dengan hadirnya kebenaran, maka itu adalah seperti terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Nah, itu juga dapat menjadi refleksi bagi kita. Ketika kita telah mengetahui akan kebenaran, kita harus dapat menjadi terang kepada dunia sekitar kita. Sama seperti Yesus menjadi terang di sekitar dunia yang gelap ini, maka kita pun juga dapat menjadi terang ketika kita telah mengetahui kebenaran dan kita memberitakan kebenaran itu. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita hari Rabu. Masuk di pelajaran sekolah sahabat hari Kamis tentang kitab suci dan kebenaran. Nah, saudara Besa, pertanyaannya adalah kebenaran apa saja yang diajarkan di dalam kitab suci yang tidak dapat diajarkan oleh ilmu pengetahuan bahkan teori sekalipun? Baik, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya melanjutkan untuk menjelaskan kebenaran yang dijelaskan di pelajaran kita pada hari Kamis ini. Tadi saudara Ari sudah menyinggung bahwa kebenaran itu bukan sebuah konsep ya, tapi itu adalah pribadi, yaitu juga Yesus ya. Nah, di sini kita belajar kembali bagaimana kitab suci dan kebenaran itu bisa menjelaskan tentang Yesus. Nah, pada zaman Yesus sering mengutip ya, bahwa dari nas ini dan nas ini. Dan sudah menjadi bukti bahwa kitab suci atau terkhusus pada zaman Yesus, perjanjian lama, banyak menjelaskan tentang Yesus itu sendiri. Dan penting bagi kita mengetahui atau memahami bahwa kitab suci adalah kebenaran itu sendiri. Karena dia juga menubuatkan tentang Yesus. Dan banyak nubuatan-nubuatannya kitab suci di perjanjian lama yang telah digenapi pada zaman Yesus. Dan sudah digenapi juga oleh Yesus itu sendiri. Seperti di dalam Yohanes 5 ayat 38-40, saya baca ayat yang 40 saja. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, saya baca ayat 40 juga, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, kitab suci memberikan kesaksian tentang Yesus. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus kalau juga kita tidak percaya sama kitab-kitab suci? Sekalipun misalnya ya, kita menyelidiki kitab-kitab suci. Tetapi kalau penyelidikan kita berujung hanya untuk menambah ilmu kita, bukan transformasi dalam diri kita, itu buat apa? Sudah pasti ketika yang kita dahulukan adalah ego kita, ketika kita belajar firman Tuhan, maka Yesus itu akan kabur dalam pemandangan kita. Jadi ketika kita belajar kitab suci, pertama sekali yang kita cari adalah kebenaran. Yang mana kebenaran itu menuntun kita kepada Yesus itu sendiri. Karena di pelajaran kita menjelaskan bahwa kitab suci bukanlah buku pelajaran tentang ilmu pengetahuan. Kitab suci tidak menjelaskan bagaimana cara membelah atom atau melakukan operasi otak. Namun, kitab suci melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Ya, kitab suci memberikan konteks yang membuat alam semesta kita memiliki makna. Mungkin salah satu jawaban yang saudara Ariel tadi tanyakan, apa sih yang tidak ilmu pengetahuan jelaskan ya? Yang Alkitab jelaskan. Nah, itulah salah satunya. Tentang alam semesta yang begitu kompleks dan juga sangat luar biasa. Dan Alkitab menjelaskan tentang misalnya penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan dengan nafasnya, bahkan membentuk manusia itu dengan dia bentuk dan dia hembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu sendiri. Nah, kita bisa melihat juga dalam pelajaran kita ini, bahwa di dalam Lukas 24 ayat 27, saya bacakan ya, Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi sudah menjadi ciri khas ya daripada Yesus ketika dia mengajar ataupun berkhotbah, dia selalu mengutip dari kitab para nabi dan juga kitab-kitab Musa. Dan sebenarnya kalau Yesus mengutip dari perjanjian lama, sebenarnya ini sudah membantu ya orang-orang Yahudi pada saat itu untuk percaya bahwa setiap yang disampaikan oleh Yesus ini bukan
semata-mata dari dirinya sendiri, tetapi itu juga adalah dari kitab mereka sendiri, yaitu Perjanjian Lama. Baik, yang perlu saya tambahkan juga adalah dari pertanyaan tadi Saudara Ariel, apalagi sih yang Alkitab jelaskan ya tentang yang tidak ilmu pengetahuan jelaskan, saya bisa angkat adalah tentang bagaimana misalnya Trinitas, ya, dan juga tentang pertobatan setiap orang. Karena pertobatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Jadi, kitab suci adalah kunci yang membuka pintu, cahaya yang memungkinkan kita untuk melihat. Tanpa itu kita akan berada dalam kegelapan tentang keberadaan Tuhan. Perannya di alam semesta, asal-usul kita sendiri, makna kehidupan dan masa depan. Kira-kira itulah Saudara Ariel yang bisa saya bagikan. Baik, terima kasih Saudara Besa. Jadi sudah lebih jelas dan sangat jelas bagaimana kebenaran itu yang sesungguhnya. Yesus adalah kebenaran dan firman-Nya adalah kebenaran. Dan banyak hal-hal, pelajaran-pelajaran yang dijelaskan di dalam kitab suci tentang kebenaran yang sesungguhnya itu. Jadi apa kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-10 ini tentang jalan, kebenaran, dan hidup? Tadi sudah kita pelajari bersama, sudah kita dengarkan bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dari awal, Yesus telah memberikan teladan. Dan dia mengatakan bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat. Dan dia berjanji bahwa kita juga akan dibawa ke tempat itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa pergi ke tempat itu? Adalah percaya kepada Allah. Oleh karena Yesus adalah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dapat langsung terhubung kepada Bapa dan kita akan tiba di tempat di mana Yesus sediakan itu. Dan ketika kita mempelajari kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Jadi apa pelajaran yang kita bisa ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita? Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita dapat mempercayai kebenaran yang sesungguhnya dan kita juga dapat terhubung kepada Bapa. Dan kita akan bersama-sama tiba di tempat yang Yesus sediakan, yaitu kerajaan surga. Amin. Nah, jadi demikianlah para pemirsa pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-10 ini. Dan saudara boleh untuk lebih perjelas dan lebih perdalam lagi dan lebih banyak didiskusikan lagi di UKSS masing-masing. Untuk menutup akan pelajaran sekolah sahabat kita, saya undang Saudara Besa untuk memimpin dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami sangat bersyukur atas pelajaran yang telah disingkapkan bagi kami, bagaimana Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di tengah dunia yang begitu merosot saat ini ya Tuhan, Engkau menjanjikan sebuah tempat bagi kami, yaitu adalah surga. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput umat-umatnya yang setia. Tuhan, biarlah kami setiap harinya selalu berfokus kepadamu, sehingga Tuhan kami didapat setia ketika Yesus datang yang kedua kali. Tuhan bantu kami ketika kami mempelajari firman Tuhan, kebenaran-kebenaran boleh disingkapkan bagi kami, dan kami dapat mengerti dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-10 ini. Saya Ariel Kurnedi bersama dengan B1 Logea. Kami dari studio mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya dan Tuhan memberkati.